Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel NAA Pro. Dan semoga semuanya saya jumpai dalam kondisi yang sehat walafiat. Kalau ada yang lagi gak enak badan, oke, kita doain bareng-bareng ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke bos, kembali di edisi kali ini saya akan mencoba mereview bagaimana cara membuat annex yang tidak biasanya. Annex yang dipesan, terima kasih Bapak Irwan Rustandi yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Yang sebelumnya beberapa hari yang lalu beliau juga sudah memesan awning ya, awning berwarna hitam ukurannya 2 meter kali 2 meter. Nah, ibaratkan pasangan, nih awning ini butuh pasangan ya, yaitu annex. Nah, annex ini yang akan kita review dan kita akan membuatnya. Mengapa tadi saya katakan aneh? Karena ini di luar yang seperti biasa saya buat. Dan karena ini adalah custom by request dari konsumen, jadi mau tidak mau, saya akan berusaha memenuhi sebaik mungkin. Nah, annex ini berbeda. Dan ini baru pertama saya buat dan barangkali ini tidak biasanya gitu ya, dan mungkin bisa jadi ini hanya ada satu-satunya di Indonesia nih, atau bahkan di dunia kali ya. Jadi yang uniknya biasanya annex itu terdiri dari satu pintu ya, kemudian 2 jendela atau 2 pintu, 2 jendela, dan biasanya satu pintu itu untuk akses ke mobil. Tapi ini tidak biasa bos ya. Jadi jendelanya itu cuma 1, tapi pintunya itu 3. Nah, pintunya itu 3. Dan setiap pintu itu harus ada jendelanya lagi gitu. Ngapain gitu, bingung kan? Tapi ya sudahlah. Saya harus membuatnya dan kita lihat saja hasilnya nanti kayak gimana ya. Jadi 2 pintu di samping depan itu harus ada jendelanya. Kemudian pintu yang ke akses menuju ke mobil itu harus ada ram anti nyamuknya juga. Jadi double ya. Jadi semuanya serba double. Tapi anyway, bagus. Ya, bagus. Akhirnya at last semuanya bagus. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita simak aja cara membuat annex yang unik ini, yang hanya ada 1 di Indonesia atau mungkin hanya 1 di dunia nih kayaknya. Oke bos, seperti biasanya kita menggunakan bahan yaitu Cordura waterproof. Dan ini adalah bahan yang kita gunakan. Ini warnanya abu-abu gelap ya, atau abu-abu tua yang identik dengan warna titanium ya biasanya. Nih bisa dilihat. Oke, seperti biasa kita ukur, kemudian kita buatkan pola ya. Nah, ini ada gambar yang sudah saya coret-coret. Dan ini sudah disetujui dengan yang memesan tenda ini, Pak Irwan. Ya, jadi ini ada 1 jendela besar di depan atau samping mobil, kemudian ada pintu ya di paling depan. Nah, pintu ini kita bisa lihat ada jendelanya. Nah, kemudian ada pintu lagi ya di belakang mobil. Kemudian ada pintu lagi di akses menuju mobil. Jadi total pintunya ada 3. Nah, setiap pintu ini, yang 1, yang 2 di depan itu harus dilengkapi dengan jendela. Ya, jadi ukurannya menyesuaikan dengan pintunya.
Ya, namanya juga request, namanya juga custom ya. Jadi apa aja modelnya tidak ada masalah ya. Yang penting itu bisa kita buat. Nah, kainnya ini kita udah bentangkan. Kemudian kita ukur sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Jendelanya ukurannya berapa, pintunya ukurannya berapa, kemudian tinggi dari tenda ini berapa, kemudian lebar dan panjangnya juga berapa kita udah tentukan. Sorry, ini saya berhenti dulu karena saya ditemani sama ini si Meong. Ini namanya Naomi. Dia lagi bunting, jadi lagi manja dia ya. Ini lagi di atas kain, jadi udah saya biarin aja dulu. Nanti juga dia akan beranjak, jadi nggak usah diusir, dibiarin aja dulu. Nah, oke, udah berangkat, udah pergi dia. Nah, kain ini saya sudah gambar, saya sudah buat pola. Nah, jadi memang sebaiknya kita buat pola kalau untuk membuat suatu tenda atau aneks ya, dimana untuk mengeliminir ukuran yang tidak sesuai, karena harus sesuai dengan yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Minimal dia harus simetris. Kemudian setelah kita buat polanya, kita gambar, kita gunting ya, kita gunting untuk kemudian nanti kita jahit. Nah, digunting pun tetap seperti biasa standarnya, kita menyisakan kurang lebih sekitar 2 cm untuk sisa di ujungnya. Dan ini yang sudah saya gunting ya untuk jendelanya. Nah, itu kurang lebih sekitar 90 cm dikali 130. Panjangnya ini sekitar 170 ya. Kemudian lebarnya untuk jendela ini kurang lebih sekitar 130. Nah, setelah kita potong, kita jahit ya, kita jahit. Nah, ini sementara ini di tahap untuk jendela dulu ya, jendela. Dimana jendela yang besar itu ada 1, kemudian jendela kecilnya ada 2 ya, yang menempel di pintu depan dan pintu samping. Nah, ini jendela yang sudah saya jahit, tapi belum dengan ramnya ya. Ini karena setiap jendela itu harus ada ramnya ya, untuk menghindari nyamuk atau binatang-binatang yang masuk ke dalam tenda. Ini ramnya model kayak gini, dan ini ramnya kuat banget. Dan ini belum di resleting ya, belum di resleting. Oke, kita langsung ngasih resletingnya. Dan ini dia yang sudah saya jahit. Kemudian penambahan resletingnya. Resletingnya sengaja kita dengan standar dari NAA. Resleting double kiri dan kanan, dan resleting ini bisa dibuka dari dalam tenda atau dari luar tenda ya. Jadi ini double. Nah, tuh double tuh. Ini memudahkan untuk akses buka dan tutup. Nah, ini seperti terlihat ukurannya simetris, kiri dan kanan itu harus sama. Oke. Dan ini adalah tambahan kainnya. Yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan kita kasih tambah kain agar sesuai dengan ukuran yang seharusnya ya. Nah, ini ukurannya sudah semakin lebar. Jadi jendelanya sendiri ini ukurannya sekitar 90 kali 130. Kemudian kita tambah kiri dan kanan
Jadi akan melebar menjadi sekitar 185 cm. Nah, penutup jendela ini juga kita harus berikan agar air yang dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini adalah sisi dari jendela yang sudah jadi ya. Jendela besar yang sudah jadi. Nah, ini ukurannya 185 kali 185 ke atas dan juga ke samping. Nah, ini yang saya buka dan dia dilengkapi dengan 3 pengunci atau 3 klik untuk menggulung jendelanya. Jadi kalau digulung nanti bisa dilipat ke atas, dan juga ramnya ya, yang di dalam juga tetap diberikan 3 pengunci untuk mengunci atau menggulung ramnya ini. Nah, di sekitar sini, atas ini akan kita beri sim seal. Tapi prosesnya nanti ya, bukan sekarang. Nah, ini nih ya, yang atasnya ini kita kasih sim seal untuk menghindari air dari luar masuk ke dalam. Nah, ini bentuknya, modelnya seperti kayak gini. Nah, ini tanpa alasan, memang sengaja kita buat gini karena air yang dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam intinya. Kalaupun amit-amit masuk ke dalam ya, dia masuk ke sini, airnya tidak mungkin loncat. Nah, dia masuk ke lubang jahitan. Nah, lubang jahitan di situ, ketika masuk di lubang jahitan itu, ya dia tetap keluar, bukan di dalam tenda gitu. Tapi kita udah antisipasi bahwa itu tidak terjadi air yang dari luar masuk ke dalam. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian kita lanjut di proses pembuatan pintunya ya, karena ada 3 pintu. Nah, saat ini saya akan langsung membuat 3 pintu itu sekaligus ya. Jadi pintu yang mengakses ke mobil, kemudian pintu di depan ya, pintu depan tenda, dan juga pintu yang di samping tenda. Otomatis saya langsung membuat 3 pintu yang ukurannya itu sama ya. Cuma bedanya pintu yang menuju akses ke mobil itu ada ramnya utuh gitu ya. Jadi seharusnya itu tidak perlu karena dia di dalam mobil, tapi ternyata pemilik tenda ini menginginkan tetap ada. Nah, ini ramnya nih. Nah, ini ramnya, kemudian ini pintunya. Ini adalah akses menuju ke pintu mobil. Ini bisa dilihat. Nah, ini pintunya ya. Jadi pintunya, ram, dan juga pintunya. Nanti dia satu paket. Jadi ketika dibuka pintunya akan terlihat ramnya. Ketika harus masuk, ramnya itu harus dibuka lagi. Nah, dan ini yang sudah saya buatkan frame-nya juga, kiri kanannya. Jadi polanya seperti kayak gini. Nah, ini tapi belum dikasih resleting ya. Nah, ini pintu yang nantinya di sebelah dalam, karena dia menggunakan jaring. Nah, ini pintu paling luar. Nah, ini pintu yang paling luar tapi berada di samping pintu mobil. Nah, ketika ini dibuka, nah yang terlihat itu ram anti nyamuknya. Nah, ini juga yang harus dibuka. Nah, biasanya ini sebenarnya tanpa ram karena dia di dalam mobil. Nah, cuma ya yang namanya selera bos ya harus dilaksanakan.
Oke, kita lanjut ya, kita lanjutkan, kita selesaikan pintunya. Nah, ini kita buat 3 nih, ya saya katakan tadi ya, kita buat 3, satu yang di paling depan, samping, dan di akses menuju mobil. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sudah selesai ya, sudah selesai dikasih resleting. Nah, resletingnya juga seperti biasa harus double, bisa dibuka dari dalam, bisa dibuka dari luar, dan setiap pintu ini dilengkapi dengan 3 pengunci ya, 3 pengunci untuk menggulung lembaran pintunya. Nah, bisa dilihat. Jadi ini adalah pintu dalam ya, yang mengakses ke pintu mobil atau pintu dalam mobil. Nah, ini adalah bentuk yang sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi nanti tinggal digabung sisi yang ini, kemudian sisi jendelanya, kemudian sisi pintu yang satunya lagi. Nah, ini jadi tadi sudah selesai jendela besarnya satu sisi, kemudian ini sisi sebelah dalam untuk pintunya juga sudah selesai. Tinggal saya membuat 2 sisi lagi, yaitu sisi 2 pintu ya, pintu paling depan sama pintu samping yang akan saya buat. Nah, ini bisa dilihat sudah komplit dengan resleting. Oke, kemudian bos, kita lanjut lagi. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan panjangnya untuk pembuatan pintu berikutnya ya. Nah, kita gambar dulu, kita desain. Ini adalah pintunya ya, pintu yang di dalam pintu ada jendela ya. Jadi pintu yang ada jendelanya. Nah, itu jendelanya kurang lebih sekitar 70 cm kali 50 cm ya. Dan seperti biasa kita membuat setengah lingkaran. Nah, ini yang sudah saya potong. Kemudian nanti kita kasih penutup ya, penutup jendelanya. Dan tak lupa harus ada frame-nya lagi. Nah, ini nih, ini tampak kalau misalnya dari atas nih, ini. Nah, ini pintu ya sebenarnya, pintu yang ada jendelanya. Nah, kita kasih ram juga seukuran jendelanya. Kemudian kita kasih penutup untuk tidak masuk air ketika hujan. Nah, setelah itu kita bentuk ramnya. Ini yang sudah saya buat. Ukurannya sama, harus sama ya, harus sama dengan ukuran jendela di pintu ini. Nah, nih semoga simetris. Nah, takutnya kalau terlalu besar jendelanya itu malah kurang bagus kelihatannya ya. Karena ini adalah fungsinya adalah sebenarnya pintu ya. Jadi kalau terlalu besar jendelanya juga kurang bagus, terlalu kecil juga kurang bagus. Makanya saya harus membuat semenarik mungkin atau sesimetris mungkin. Nah, ini yang sudah saya buat resletingnya. Nih bisa dilihat dari dalam. Kita buat serapi mungkin ya, serapi mungkin karena ini custom, belum pernah ada saya buat. Jadi harus betul-betul rapi gitu.
Kemudian penutupnya, nah itu kotak penutupnya sudah ada. Nih datang lagi nih si kucing bunting. Nah, nih penutupnya sudah saya pasang juga, bentuknya kotak, dan kita desain kalau ada air dia tetap tidak masuk ke dalam karena penutup jendelanya harus lebih besar dari jendela yang di dalam tentunya. Nah, ini udah selesai. Jadi satu sisi untuk pintu depan ya sudah selesai. Jadi untuk model kayak gini saya harus membuat dua tentunya ya. Karena yang di dalamnya tadi sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal buat penutup sampingnya. Nah, penutup sampingnya ini biasanya kita menggunakan, ada dua sebenarnya, bisa menggunakan velcro atau bisa menggunakan resleting lagi gitu. Nah, kali ini saya menggunakan velcro. Nah, ini sisi kiri ada velcro-nya untuk mengunci atau menutup pintu depan. Ya. Tuh. Nah, ini velcro-nya. Jadi memanjang dari atas sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nah, ini bos. Jadi sisi yang pintu ada jendelanya ya, ini sudah utuh. Sudah jadi ya. Jadi yang model kayak gini ada dua. Jadi sisi depan dan sisi samping. Ini sudah ada pintunya, pengunci pintu depan, velcro-nya. Kemudian di dalamnya ada pintu ramnya. Kemudian ada resletingnya. Jadi ini sisinya sudah komplit. Berarti jendela sudah ada, jendela besar. Kemudian pintu dalam sudah ada. Kemudian pintu kanan dan juga pintu kiri juga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menggabung semuanya ini menjadi suatu aneks. Dan jangan lupa, nanti di atasnya itu tetap ada kain yang waterproof. Oke bos, sementara di bagian pertama ini dan bagian kedua nanti kita akan mengulas bagaimana menggabungkan 4 sisi, bukan 4 sisi, ada 6 sisi ya. 4 sisi yang sudah kita jahit, kemudian sisi atas dan juga sisi bawah alasnya akan kita gabung semuanya hingga jadi suatu tenda. Oke, sampai di sini review cara membuat aneks untuk bagian pertama dan kita bertemu lagi di bagian kedua.